balik sebuah pintu ajaib, langkahku membawa diriku menembus batas ruang. Dunia di bawah seakan memanggil semakin dekat, semakin nyata. Aku tiba di sebuah tempat bernama Depok. Bah, ini Depok ya? Katanya dulu tempat ini punya sejarah yang unik. Betul nak, sejarahnya panjang. Ayo, ikut aku, Abang. Ceritanya. Kita mau kemana, Bah? Kita ke masa lalu, biar kamu melihat sendiri bagaimana Depok lahir. Dulu, Depok hanya hutan, belum ada jalan, belum ada rumah. Tahun 1696, seorang Belanda bernama Cornelis Chastelain membeli tanah ini lalu membuka permukiman. Yang membuatnya berbeda, dia membebaskan semua budaknya dan memberikan tanah Depok kepada mereka. Jarang sekali terjadi di zaman itu. Dari situlah lahir 12 marga Depok, mereka hidup dan mengatur tanahnya sendiri. Di tahun 1913, Depok disebut Gemeente Depok. Orang menyebutnya Republik Depok. Mereka bahkan punya pemimpin yang disebut presiden pemerintahan kecil di tengah Hindia Belanda. Lalu kenapa semuanya berubah? Karena perang datang dan semuanya berubah. Dan pada tahun 1952 di akhir perang, Depok resmi menjadi bagian Republik Indonesia. Sekarang aku tidak melihat Depok sebagai kota biasa lagi, karena setiap jalan berdiri di atas cerita. Depok, negara di dalam negara. Pemilik tanah Depok pada zaman Belanda adalah Cornelis Chastelain 1657 sampai 1714. Seorang mantan pejabat, Volk, asal Belanda yang membeli lahan luas di Depok pada tahun ke-1696. Chastelain mengembangkan lahan tersebut menjadi perkebunan dan membebaskan para budaknya sebelum wafat pada 1714, mewariskan tanah tersebut kepada mereka, yang kemudian membentuk komunitas Belanda Depok. Depok pernah dijuluki negara di dalam negara, Republik Depok, karena pada awal abad ke-20, sekitar 1913-1950, wilayah ini merupakan tanah partikelir mandiri yang diwariskan oleh Cornelis Chastelain kepada para mantan budaknya. Tanah seluas 12,44 km persegi ini dikelola secara semi-otonom, memiliki pemerintahan sendiri, sistem hukum internal, pemilihan presiden setiap 3 tahun, hingga bendera sendiri.